Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Happy Mother's Day. Ya. Happy Mother's Day. Pagi hari ini kita mau bersekutu bersama Tuhan, memuliakan namanya di tempat ini. Saya mengundang saudara-saudara yang hadir pagi hari ini. Mari berikan hatimu buat Tuhan. Amin. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini, di gereja Every Nation Kelapa Gading. Dan saya mengundang semua Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur sebab Tuhan itu baik. Dan kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih oleh anugerah-Mu kami ini Tuhan. Kami bersuka cita sebab Engkau hadir bagi kami pagi hari ini. Bertata di atas pujian kami Bapa, sehingga biar nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan, dimuliakan, diagungkan di gereja-Mu Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kita yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, menaikkan pujian. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Katakan kemuliaan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Panggil namanya. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dia yang dahsyat. Oh, haleluya. Semua bersama-sama katakan dari pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. tinggikan. Tinggikan nama-Mu. Sekali lagi, Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Haleluya. Kebenaran, Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku
ragu, karena Dia bersamaku setia. Yesus Dia sumber pengharapan hati di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari bertepuk tangan saudara di atas kepala kita, katakan buat Yesus. Bersama-sama serukan kita yang percaya, katakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. bersama-sama. Hanya di dalam nama Dia sumber di sepanjang hidupku. hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam masanya Yesus Dia sumber pengharapan Di di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya Ada pengharapan. ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, saudara. Dan pagi hari ini kita mau mengajak untuk memuji menyembah Tuhan. Dan saya akan bacakan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Kami mau bersorak Tuhan. Karena hanya nama Engkau saja Tuhan yang layak dipuji dan layak ditinggikan Tuhan. Kami mau mengundang Tuhan Roh Kudus hadir Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Jesus, it's not like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath
Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, come on, we declare, my shelter, tower of refuge and strength. Come on, let it rain. All that I am, all that I am, never cease, yes, to worship you. Say, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy, come on. I sing for joy at the works of your hand. Forever, you forever are stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari kita sembah Tuhan kita pada pagi hari ini, saudara. Kita angkat tangan kita, kita sembah. Nothing compares to you. Oh Jesus, there is none like you. Nothing compares to you. Come on, we sing. Shout to the Lord. Mari kita angkat suara kita, saudara. Kita bersorak bagi Raja di atas segala raja. Majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever, forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Say nothing, nothing compares to the promise I have. Nothing, nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to you, Jesus. Mari saudara, kita sembah Allah kita pada pagi hari ini. Biarlah hanya nama Engkau saja Tuhan yang layak ditinggikan dan yang layak disembah Tuhan. Oh, we worship you, God. Oh, come on, we say, that could not hold you, the filter before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. So you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the love above all names. What a powerful name it is. Come on, we declare. What a powerful name it is. The name of Jesus.
pada pagi hari ini pada Tuhan. We worship you God. Namamu indah Tuhan. Powerful name. Allah yang setia, ajaib Tuhan. Kami sembah Engkau, kami puji. Segala pujian hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu. Kami sembah Kau raja di atas segala raja, Kau What a beautiful name it is. What a beautiful name. Come on, we declare the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing comes close to this. What a powerful The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, saudara. We worship you. Kami tinggikan Engkau Tuhan pagi hari ini. Yes. Lord Jesus, you're awesome, Lord. Kau sungguh mulia ya Tuhan Yesus. Your name is powerful, your name is beautiful, Lord. Tuhan Yesus, kami terima Tuhan karena keselamatan-Mu yang Kau telah kerjakan dengan sempurna di kayu salib. Kami terima dengan sepenuh hati Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kayu salib Tuhan. Thank you untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang layak menerima kemuliaan itu ya Tuhan. Tuhan, inilah puji-pujian kami anak-anak-Mu di sini. Nyanyian syukur kami Tuhan. Bila ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang minta Roh-Mu yang kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus dominan di hidup kami ya Tuhan. Penuhilah kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Sehingga hidup anak-anak-Mu di sini Tuhan penuh dengan sukacita dan sukaria Tuhan. Penuh dengan hikmat ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami mau menyambut firman Tuhan. Kau mau mendengarkan khotbah Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang berkati anak-anak-Mu di sini untuk mendengar dan juga yang membawakan berita ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari ini Tuhan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan kita. Mari kita sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi 3 ayat 10 yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?
Demikian firman Tuhan. Untuk persembahan dapat diberikan secara tunai melalui amplop-amplop yang ada di bangku saudara, ataupun melalui transfer, melalui QRIS dengan rekening ada terpampang di layar, ataupun dengan OVO dan lain sebagainya. Di depan saudara juga ada formulir permohonan doa. Silahkan untuk kalau ada pergumulan mengisi pokok-pokok doa, nanti tim pastoral akan mendoakannya. Silakan memberi. Untuk pengumuman, ada parenting talk minggu depan hari Minggu di tempat ini dengan judul Discovering the Heart of Parenting yang akan dibawakan oleh Pastor Joe. Silakan kami mengundang teman-teman, saudara-saudara untuk dapat mengikuti parenting talk ini. Demikian, kita doakan dulu persembahan kita. Tuhan, kami bawa persembahan-Mu ini Tuhan, persembahan anak-anak-Mu ini Tuhan ke tangan-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan yang dari kami yang tidak sempurna ini, untuk menghormati-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan ini agar dapat digunakan oleh gereja-Mu dengan bijaksana Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memakainya, sehingga gereja-Mu terus dapat menghormati Tuhan dan menjadikan murid-murid Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah memberi. Berkati terus Tuhan anak-Mu Tuhan dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya Tuhan. Bukalah pintu-pintu Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita serahkan ke Bu Sharon untuk Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Happy Mother's Day untuk semua para ibu yang ada di sini. Happy Mother's Day. Dan juga saya mau mengucapkan Happy Mother's Day untuk semua saudara yang ada di Zoom. Ada adik saya, ada mami saya. Happy Mother's Day semua. Ada teman saya juga yang dari Jember, Ibu Rini. Happy Mother's Day. Spesial hari ini saya mau mengucapkan Happy Mother's Day kepada mami saya yang ada di Bali. Happy Mother's Day mami. Terima kasih untuk semua berkat doa dan dukungan mami. Kalau saya berada di sini, di tempat ini, berdiri di sini, itu semua juga berkat dari doa daripada mami. Happy Mother's Day Mom. Thank you so much. I love you. Amen. Oke. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya di Happy Mother's Day ini saya beri judul seperti nama saudara kita yang ada di sini. Ya, saya beri judul ini, Hana. Hana, Praying Mother. Hana, saya akan sebut namamu sepanjang firman, yaitu Hana, ibu yang berdoa. Oke. Saya akan cerita singkat sedikit tentang Hana. Hana mempunyai seorang suami bernama Elkana. Elkana mempunyai 2 istri, yaitu Hana dan yang seorang lagi Penina. Nah, di 1 Samuel 1 ayat 6 dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar.
karena Tuhan telah menutup kandungannya. Di sini madunya yaitu Penina, ya. Dia tuh dengan sengaja menyakiti supaya ia gusar, supaya Hana gusar. Sengaja menyakiti hati Hana, Penina ini. Karena apa? Tuhan telah menutup kandungan Hana. Di sini Tuhan telah menutup, bukan lagi dokter, bukan lagi bidan pada saat itu, tapi Tuhan sendiri. Dia telah menutup kandungan Hana. Dan inilah masalah terbesar daripada Hana, yaitu apa? Dia tidak bisa mengandung sebab Tuhan telah menutup kandungan Hana. Nah, di 1 Samuel 1 ayat 7 dikatakan demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana karena ia menangis dan tidak mau makan. Kita bisa lihat di sini dari tahun ke tahun, bukan dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Ini lama sekali terjadinya. Dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, ke gereja pun, Penina masih menyakiti hati Hana, sehingga Hana ini menangis dan tidak mau makan. Saudara, menangis dan tidak mau makan ini wajar, itu normal. Dikala orang stres, banyak pikiran, mungkin dia dalam tekanan, ya, dia menangis dan tidak mau makan, itu wajar, itu normal. Tapi apa yang membedakan Hana? Dia waktu dia tetap menangis dan tidak mau makan, dia pergi ke rumah Tuhan, dia tetap pergi ke gereja, walaupun hatinya pedih, walaupun hatinya sakit, tapi Hana tetap pergi ke rumah Tuhan. Jadi apa masalah Hana yang kedua? Sakit hati, bersusah hati, karena Penina selalu menyakiti hatinya, sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Di 1 Samuel 1 ayat 18 dikatakan, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku ini lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Nah, Elkana berusaha untuk menghibur Hana, berusaha untuk memberikan kata-kata membangun kepada Hana, tapi itu tidak menyembuhkan sakit hati Hana. Itu tidak menyembuhkan, hanya menghibur sesaat. Nah, kita lihat di 1 Samuel 1 ayat 9. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Kita lihat bahwa Hana pergi kepada seseorang, saudara, yaitu siapa? Imam Eli. Jadi Imam Eli itu pada zaman itu seperti kayak pendeta, gembala, pemimpin gereja, ya. Jadi Ibu Hana ini datang, memang dia berdoa sendiri, oke, tapi dia perlu untuk datang kepada seseorang, yaitu apa? Pemimpinnya dia, yaitu Imam Eli. Begitupun kita, saat kita down, saat kita merasa lelah, merasa sepertinya dalam tekanan, kita perlu datang kepada siapa? Pemimpin life group, yang mentor kita, gembala kita, seperti Hana ini, ya. Dia datang kepada Imam Eli, kepada seseorang. Kita butuh seseorang untuk membangun kita, mendoakan kita. Amen. Nah, inilah respon Hana. Kita bisa lihat, dia datang kepada Imam Eli di bait Allah. Dia datang kepada seseorang. Bukannya dia menyendiri sendiri di kamar, dia menangis gitu. Oke itu, tapi dia butuh orang untuk membangun dia. Nah, di 1 Samuel 1 ayat 12 dikatakan, ketika
ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dikatakan terus-menerus berdoa. Hana tidak putus asa, Hana tidak patah semangat, tapi dalam kesedihannya, dalam sakit hatinya, Hana terus-menerus berdoa. Kita catat ini, dia melakukan ini terus-menerus berdoa. Dan di 1 Samuel 1 ayat 10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dengan hati pedih dikatakan, bukan dari hati senang, bukan lagi senang-senang, tapi dia lagi hati sedih. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Tadi dia terus-menerus, terus di sini dia berdoa dengan menangis dan terseduh-seduh. Dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Fokusnya dia berdoa kepada Tuhan. Nah, di 1 Samuel 1 ayat 13 dikatakan, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Di ayat selanjutnya, di ayat 15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan apa? Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa lihat yang tadi ya, dia terus-menerus berdoa, dia berdoa, itu dia sedang mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia tidak bergosip, dia tidak bilang kepada teman-teman, si Penina begini-begini. Enggak, dia fokus kepada Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Semua sakit hatinya, pedih hatinya, hancur hatinya, semua dia curahkan kepada Tuhan. Jadi inilah respon Hana, bahwa ia mencurahkan isi hatinya pada Tuhan. Fokusnya hanya pada Tuhan, tidak pada yang lain. Nah, di ayat 17 dikatakan, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Nah, ini adalah firman yang firman nubuatannya Imam Eli kepada Hana. Dia bilang apa? Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Wow, kayaknya senang sekali ya. Jadi kita mau lihat nih apa respon daripada Hana setelah dia mendapatkan firman yang sangat menguatkan ini. Setelah dia datang kepada Imam Eli, datang kepada seseorang ini, apa yang Hana dapatkan? Di ayat 18 dikatakan, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram. Wow, ini luar biasa. Dia mau makan dan mukanya tidak muram karena apa? Karena dia mendapatkan firman, karena dia mendapatkan penguatan daripada Imam Eli. Dia mendapatkan sesuatu keyakinan, firman yang kuat, firman yang kokoh, firman yang tidak dapat berubah, yaitu apa? Firman Tuhan. Itulah yang membuat semangat daripada Hana. Dia mau makan, dia mukanya tidak muram lagi. Firman Tuhan, hanya firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, saudara. Tidak ada yang lain. Bahkan suaminya sendiri pun tidak bisa menyembuhkan dia. Hanya firman Tuhan yang bisa menguatkan Hana. Amen. Ini yang kita bisa lihat bahwa ia mau makan dan mukanya tidak muram. Ini berkat firman Tuhan. Dan kita lihat ayat selanjutnya. Maka apa di ayat 20? Setahun kemudian, saudara, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai perempuan itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Luar biasa. Pas saya menuliskan
khotbah ini saya merasa sangat dibangun. Saya merasa sangat dibangkitkan oleh Tuhan. Karena itu tidak sia-sia saat kita berdoa. Saat kita berdoa bukan saat kita senang saja ya, atau sedih saja. Dalam segala keadaan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai jalan hidup kita. Seperti Hana ini, dia tidak putus asa walaupun Tuhan loh yang menutup kandungannya, bukan dokter, bukan bidan pada saat itu. Mungkin kalau vonis dokter, kamu tidak bisa punya anak karena kamu begini. Oke, kita berharap kepada Tuhan. Tapi ini Tuhan sendiri yang ngomong, Tuhan sendiri yang bicara bahwa kamu tidak bisa mengandung, aku telah menutup. Bayangkan itu. Tapi saudara bisa lihat, Tuhan menutup kandungan Hana, tapi Tuhan tidak menutup telinganya. Untuk apa? Untuk mendengar setiap doa daripada umatnya. Itu yang penting, itu yang membuat menggerakkan hati Tuhan, saudara. Walaupun sepertinya itu sudah Tuhan tetapkan, tapi saat kita berdoa tidak putus-putus, terus menerus, maka Tuhan menjawab doa Hana. Amen. Wah, haleluya, kita percaya bahwa firman ini akan membangkitkan kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan dalam segala situasi, ya, bukan hanya sedih aja, tapi segala situasi kita berdoa dan berharap kepada Tuhan. Amen. Dan sekarang kita akan mendengarkan suatu kesaksian dari seorang ibu yang luar biasa. Saudara tahu bahwa ibu ini berdoanya konsisten. Wah, saya sendiri sangat terkagum-kagum. Dia berdoa selalu dan selalu di jam yang sama. Dia selalu berdoa sampai saya pun tidak boleh telepon, tidak boleh WA. WA akan dijawab nanti setelah dia berdoa. Wow, luar biasa. Siapakah dia? Ibu Sese. Mas, saya akan mengundang Ibu Sese untuk maju dan saya akan persilakan. Terima kasih Bu Sharon untuk perkenalannya. Terima kasih juga Pak Raswan untuk kesempatan yang diberikan untuk membagikan kesaksian saya. Jadi ini bukan khotbah, ini hanya kesaksian. Kesaksian dari apa yang saya belajar dari firman Tuhan yang Bu Sharon sudah bagikan barusan. Dan oke. Saya mau ngaku dulu, biasanya saya tuh kalau Mother's Day nangis. Jadi saya bilang ke Pak Raswan, apa yang akan terjadi kalau saya nangis di sini? Tapi saya mau serahin aja ya, ini sama Tuhan, biar Tuhan yang bicara. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk ibu-ibu, tapi untuk kita semua. Amen. Karena pasti Tuhan mau kita juga belajar untuk berdoa dalam segala situasi. Oke, so perkenalkan, nama saya Susi, tapi teman-teman dekat saya dan kita semua di sini kan kenalnya Sese ya. Bisa dipanggil Bu Sese, Ci Sese, Kak Sese, semuanya oke. Cuma mau memperjelas sedikit, kalau ada yang panggil saya Sese, nah itu perlu dikoreksi. Karena nama saya bukan Sese dengan penekanan di belakang, kayak sesek napas gitu ya. Tapi Sese tanpa penekanan di belakang. Jadi mungkin mulai sekarang bisa disebut dengan benar, namanya Sese bukan Sese. Oke, saya mau perkenalkan keluarga saya dulu. Oke, ini adalah keluarga saya. Ada Pak Denny di sini yang duduk bersama-sama kita. Lalu ada anak bungsu saya di sini, Joel, yang juga bersama-sama kita. Lalu anak saya 4. Yang pertama adalah anak perempuan, namanya Claudia. Claudia sekarang umur 25 tahun. Lalu Dylan itu yang tinggi besar, dia umur 24 tahun. Yang di tengah-tengah banget namanya Jason, dia umur 22, dan Joel umur 18. Yang 3 sudah kuliah dan di luar Jakarta, jadi saya hanya punya 1 anak di rumah. Oke. Yang pertama, saya dari apa yang Bu Sharon sudah bagikan tentang Hana, mengenai masalah-masalah yang Hana hadapi, saya mau mengucap syukur untuk 2 hal.
Yang pertama, Pak Denny nggak punya istri kedua. Jadi saya nggak ada madu. Tadi kasihan ya, Hana itu tersiksa banget karena dia punya madu namanya Penina yang suka bikin dia kesel gitu kan, bikin dia sakit hati. Jadi saya bersyukur saya adalah istri satu-satunya, saya tidak punya madu yang suka bikin saya kesel. Yang kedua, tadi masalah Hana adalah dia tidak punya anak sama sekali. Tuhan menutup kandungannya sehingga dia tidak bisa punya anak. Saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk melahirkan 4 orang anak. Saya bersyukur banget bahwa ini adalah anugerah yang Tuhan percayakan buat saya. Tapi saya juga ada masalah. Masalah saya adalah saya belum berhasil untuk membawa anak saya, mendekatkan mereka kepada Tuhan dan menerima Tuhan dan lahir baru. Jadi mungkin saya merasa seperti bukan mandul secara lahiriah, tapi belum bisa melahirkan anak-anak secara rohani gitu ya. Jadi itu adalah beban saya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu dan teman-teman yang lain di sini punya masalahnya lain-lain lagi gitu kan. Jadi semua dari kita punya sesuatu yang menjadi beban kita, menjadi masalah kita, dan kita harus belajar untuk bagaimana meresponinya. By the way, saya bukan mau ngajarin, saya tidak ada maksud sama sekali ngajarin, pokoknya apapun yang saya bagikan itu adalah hal yang saya belajar dari Tuhan dalam proses perjalanan saya sama Tuhan selama ini. Jadi kalau Hana, saya dari tadi belum. Oke, jadi itu ya tadi masalahnya Hana tidak bisa mengandung sebab Tuhan menutup kandungannya. Kalau masalah saya belum berhasil membawa anak-anak saya untuk bisa lahir baru dan punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu masalah Hana, dia juga sakit hati karena Penina usil banget ya, sering banget bikin dia kesel gitu, sehingga dia juga menangis dan tidak mau makan. Nah, saya juga sering mengalami itu. Saya sering menangis dan gak mau makan. Karena saya sedih, saya merasa kayaknya aduh apa yang saya sudah lakukan ya gitu. Mungkin saya dulu sering bikin salah gitu ya, sehingga anak-anak saya belum mau mempunyai hubungan dengan Tuhan gitu ya. Tapi ada juga masalah eksternal. Kita semua tahu kan ada sosmed yang kita sering buka-buka gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat-lihat sosmed, saya tidak ada Penina tapi ada sosmed yang kadang-kadang kalau saya buka-buka itu bikin saya kesel. Karena saya lihat wah anak-anaknya orang lain udah sukses, udah ada yang menikah, udah ada yang punya cucu, terus udah ada yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu bikin saya sakit hati gitu loh, bikin saya sedih. Nah, jadi saya belajar dari Hana, apa yang harus saya responi dengan masalah-masalah ini. Kalau Hana tadi kan dia tidak menjauhkan diri dari rumah Tuhan ya, dia tetap datang ke rumah Tuhan, dia mencari Imam Eli. Nah ini pun yang saya lakukan, saya tahu banget saya nggak bakal bisa menghadapi semua masalah-masalah sendirian. Jadi saya tidak mau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Nah waktu kita pandemik, tidak bisa ibadah onsite, hanya bisa online, itu saya ikut ibadah online, tapi benar-benar rindu banget gitu untuk bisa ibadah onsite. Jadi setelah pandemik usai, kita boleh datang ke gereja, kita boleh ibadah bersama-sama, saya happy banget, saya senang banget bisa datang ke sini, ketemu Pak Raswan, Bu Sharon, teman-teman semua gitu ya, itu adalah sesuatu yang berbeda buat saya gitu loh, ada fellowship yang bagaimana kita bisa saling menguatkan. Lalu respon saya yang lain juga, saya membangun hubungan dengan saudara-saudara seiman. Saya dekat banget sama Ibu Sharon, saya share segala macam dengan Ibu Sharon, dan dari membangun hubungan itu saya jadi percaya sekali bahwa Bu Sharon ini nggak akan ceritain apa yang saya ceritakan Bu Sharon ke siapapun gitu. Dan nasihat yang saya terima pun itu alkitabiah, semuanya saya bisa cek di firman Tuhan, ada di firman Tuhan gitu ya. Dan Bu Sharon juga mendoakan saya dalam masa-masa pergumulan. Jadi saya percaya ini bukan hanya untuk ibu-ibu ya, karena kan bapak-bapak juga punya pergumulan, adik-adik teman-teman semua di sini juga pergumulan, di mana kita perlu sebenarnya saudara seiman untuk mendengarkan kita, berdoa bersama-sama kita gitu ya. Dan di luar Nation Kelapa Gading, saya juga membangun hubungan dengan Ibu Lilis, Bu Ista gitu ya. Jadi memang perlu ada support system gitu yang Tuhan pakai untuk menjaga kita. Lalu saya juga mencari dan terlibat dalam
komunitas-komunitas orang percaya lainnya ya, itu salah ketik. Jadi di luar Every Nation ada juga teman-teman saya dari komunitas lain yang membaca Alkitab bersama, yang saling sharing. Saya juga ada di komunitas ibu-ibu yang anaknya seumuran dengan saya, sehingga kita bisa berbagi apa yang saya alami, apa yang mereka alami, pergumulan apa dan terobosan apa yang mereka sudah alami. Kita bisa saling menguatkan, bisa saling mendoakan. Jadi intinya semua hubungan-hubungan yang saya bangun itu, baik di gereja ini ataupun di luar gereja ini, itu adalah komunitas yang saling membangun, berfokus pada Tuhan dan firman Tuhan, dan saling mendoakan. Nah, lalu Hana punya masalah lain yang dia dia curhat sama Tuhan gitu kan. Dia mencurahkan isi hatinya pada Tuhan. Ini ada respon Hana yang kedua, ini juga respon yang saya lakukan. Jadi pada saat saya merasa hati saya pedih, saya berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh ya, seperti di 1 Samuel 1 ayat 10. Jadi kalau orang rumah saya tuh tahu kalau di jam 5 sampai jam 6 saya akan di kamar dan mereka akan dengar suara-suara dari kamar gitu. Mereka akan dengar saya berseru, menangis, menyanyi, memuji Tuhan, bertepuk tangan dan lain sebagainya. Jadi kalau Hana tadi mungkin Imam Eli melihat dia seperti orang mabuk ya. Nah, mungkin orang rumah saya juga berpikir saya mabuk kali gitu di kamar ya, atau kayak orang gila gitu ya. Tapi yang penting saya berseru kepada Tuhan, saya tahu Tuhan dengerin saya, dan saya bisa curhat semuanya sama Tuhan gitu. Itu yang lebih penting daripada mikirin apa yang orang lain pikirkan di luar kamar. Nah, di sini Imam Eli berkata kepada Hana, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ini juga yang saya belajar pada saat kita datang ke rumah Tuhan, pada saat saya mendapatkan firman, janji Tuhan atau nubuatan dari gembala maupun hamba-hamba Tuhan lainnya. Ini adalah sesuatu yang kita boleh pegang gitu ya. Kita pegang dan ini akan membuat kita survive pada saat kita mengalami pergumulan-pergumulan dan belum ada jawaban doa. Nah, di dalam kesaksian saya ini, saya mau katakan bahwa jawaban doa saya itu tidak selalu yes. Kadang-kadang iya, kadang-kadang yes, cepat gitu loh, dalam waktu yang cepat. Misalnya, mungkin teman-teman pernah tahu, saya waktu itu minta tolong dengan beberapa orang, selendang saya hilang, tolong dong cariin. Jadi saya minta tolong ke beberapa teman, selendang saya hilang. Itu padahal hal sepele ya. Selendang yang nggak mahal juga, cuma itu berharga buat saya. Saya suka dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong dong cariin selendangnya. Saya mau selendangnya kembali gitu ya. Jadi setelah teman-teman berusaha cariin dan nggak ketemu, ternyata ketemu. Besoknya setelah saya balik lagi ke gereja, ternyata di housekeeping mereka ketemu selendang. Jadi saya pikir, wow, Tuhan itu baik banget ya. Hal sekecil itu aja Tuhan peduli sekali gitu loh. Dan itu saya pakai untuk kesaksian. Mungkin seperti kalau di firman Tuhan itu kan ada wanita yang cari koin yang hilang ya. Dan pada saat dia menemukan koinnya, dia happy sekali dan dia menyebarluaskan kabar sukacitanya kepada semua orang. Nah, jadi saya lihat bahwa memang pada saat Tuhan menjawab doa-doa kita dengan yes itu, kita bisa pakai kesaksian-kesaksian itu untuk bersukacita, membagikan kabar baik kepada semua orang, biar orang tahu bahwa Tuhan itu masih jawab doa dan sangat peduli bahkan dalam hal kecil-kecil sekalipun. Tapi kadang-kadang saya terima jawaban no juga. Misalnya mungkin saya berdoa untuk Tuhan tolong anak saya lagi pertandingan, tolong Tuhan buat dia menang gitu. Kadang-kadang yes, kadang-kadang no gitu ya. Atau mungkin Tuhan saya mau ke sini. Ternyata jawabannya no, tidak ada pintu yang terbuka. Dan saya lihat bahwa ya pasti Tuhan lebih tahu dari kita. Pada saat Tuhan menjawab no, itu berarti perlindungan Tuhan. Jadi kita nggak usah kecewa gimana, putus asa atau gimana ya. Pokoknya kita tetap beriman bahwa kalau Tuhan say no, ya berarti Tuhan mau melindungi kita. Dan yang paling sering adalah wait, tunggu gitu. Jadi pada saat kita berdoa, tidak langsung jawabannya yes atau no. Tiba-tiba silence, kayak nggak ada suaranya, kayak nggak ada jawabannya gitu ya. Dan itu adalah masa-masa penantian. Dan saya percaya Hana juga mengalami hal ini. Mungkin di awalnya dia pikir ya udah jawabannya no, karena Tuhan menutup kandungannya kan.
Tapi dia bertekun, berdoa terus, bertahun-tahun dia berdoa terus sampai akhirnya Tuhan jawab. Nah, masa penantian itu kan panjang, kita nggak pernah tahu ya, apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak tahu gitu loh, kapan janji Tuhan benar-benar digenapi dalam hidup kita. Nah, apa yang kita harus lakukan pada saat kita harus menunggu sekian lama gitu. Nah, kalau di sini Hana akhirnya mendapat janji yang Tuhan sampaikan melalui Imam Eli. Setelah itu dia berkata kepada perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat, ini sepertinya salah ya, ini Hana kan ya, berkata kepada Imam Eli, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu, lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram, di 1 Samuel 1 ayat 18. Nah, jadi saya belajar kita juga mesti jaga stamina kita pada saat penantian. Kita harus jaga kesehatan kita, baik secara fisik maupun mental maupun spiritual gitu ya. Kita perlu banget stamina untuk sampai ke waktu di mana janji Tuhan digenapi. Nah, yaitu mungkin kita bisa balik lagi ke respon-respon yang tadi kita belajar dari Hana, bahwa pada masa penantian jangan menjauhkan diri dari ibadah gereja, terus bersekutu dengan orang-orang percaya, membangun hubungan, terus berpegang pada firman Tuhan, terus berdoa. Nah, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Saya juga belajar bahwa Tuhan itu akan memberikan kepada kita apa yang Ia ingin berikan. Jadi bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Nah, saya percaya Tuhan mau kasih Hana seorang Samuel, karena memang Tuhan punya rencana besar sekali buat Samuel. Nah, dalam kesaksian saya pun, saya percaya bahwa anak-anak saya ini bukannya anak-anak saya saja, tapi mereka adalah anak-anaknya Tuhan juga. Mereka itu bukan cucunya Tuhan kan. Nah, jadi saya percaya Tuhan mau anak-anak ini akan kembali kepada Dia untuk melayani Tuhan, untuk hidup buat kemuliaan Tuhan. Jadi saya percaya apa yang saya minta sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu Tuhan akan lakukan dan akan genapi pada waktunya. Ini adalah firman Tuhan yang saya pegang. Jadi karena saya membiasakan diri untuk spend time sama Tuhan setiap hari, saya semakin mengenal isi hati Tuhan. Ini yang Tuhan mau di Mazmur 113 ayat 4. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Jadi ini yang Tuhan mau. Tuhan tuh suka banget dimuliakan. Tuhan tuh suka banget ditinggikan gitu. Tanpa melihat kondisi kita, mau kita lagi sedih, lagi senang, apapun kondisi kita, Tuhan itu mau kita bisa meninggikan Dia, mengatasi segala bangsa, mengatasi segala situasi. Oke, lalu yang ini yang akan Tuhan lakukan di ayat ke-9. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Jadi kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan senang, selebihnya itu terserah Tuhan. Tuhan itu penuh kuasa kan, ini mukjizat gitu loh. Kok bisa seorang perempuan yang mandul bisa jadi ibu anak-anak? Nah, kalau kita sudah melakukan bagian kita untuk mengatasi Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, Tuhan yang akan melakukan segala sesuatunya untuk memenuhi janjinya. Oke, itu aja kesaksian dari saya, tapi sebelum saya tutup, mungkin saya mau share sedikit tentang apa yang saya alami setiap Mother's Day. Sebenarnya setiap Mother's Day itu saya nangis karena saya sudah tidak punya ibu. Jadi ibu saya sudah almarhum dan saya miss sekali ya. Saya tuh kangen banget sama ibu saya dan I wish I can still call her. Saya harap saya tuh masih bisa telepon, masih bisa say hi, masih bisa bilang I love you mom. Jadi buat teman-teman yang ada di sini yang masih punya ibu, saya men-encourage untuk take time, mengambil waktu hari ini untuk talk to your mom, say hi, telepon atau datang untuk benar-benar menyatakan bagaimana kita mengasihi ibu kita dan menghormati beliau sebelum kesempatan itu tidak ada lagi. Terima kasih semuanya, Happy Mother's Day, God bless you. Para Rasul silakan.
Terima kasih Ibu Sharon dan Ibu Sese. Firman yang sangat luar biasa, saya percaya pasti memberkati kita semua di tempat ini. Amin. Bukan hanya kepada para ibu, tapi ini saya sangat diberkati ya. Untuk para ayah pasti sangat diberkati, anak-anak kita semua. Amin. Ini waktu yang baik, Mother's Day. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa kita rayakan Mother's Day pada hari ini? Hari ini adalah Mother's Day internasional ya, dirayakan beberapa negara, yaitu di minggu kedua bulan Mei. Jadi berbahagialah kita di Indonesia, kita 2 kali merayakan Mother's Day dalam 1 tahun. Ya, nanti ada lagi di tanggal 22 Desember ya. Tapi karena hampir bertepatan dengan Natal, jadi kita lebih fokus merayakan Natal kalau di Desember. Nah, jadi 22 Desember rayakan di rumah masing-masing. Nah, di gereja kita menghargai para ibu, para mothers ya. Di bulan ini bulan yang baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya juga mau mengapresiasi para ibu di tempat ini. Tadi kita belajar dari Hana ya, bagaimana seorang ibu yang mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Hari ini kita melihat 2 orang ibu yang memberikan kesaksian yang hidupnya dekat dengan Tuhan ya. Tadi pesan terakhir dari Ibu Sese, Bapak Ibu Saudara dan adik-adik teman-teman semua di sini yang masih mama, ibu, ya bunda masih ada, ya kami mendorong saudara hubungi. Ya, kalau saudara jauh, berpisah jarak, ada baiknya saudara bisa call, ya hubungi ibu saudara. Kalau ibunya ada di ruangan ini bersama-sama saudara, kesempatan yang baik, saudara bisa peluk ibu saudara dan katakan, Happy Mother's Day Mom, I love you. Amin saudara. Saudara mau lakukan itu? Katakan kepada ibu saudara, Happy Mother's Day Mommy, I love you ya. Saudara, kesempatan ini ya, saya mau katakan kepada saudara ya, kesempatan ini belum tentu ada selama-lamanya ya. Seperti tadi Ibu Sese bilang, sekarang kesempatan itu sudah nggak ada. Sama dengan saya, ya, mama saya sudah nggak ada, dan saya sudah tidak bisa lagi punya kesempatan untuk say I love you mom, ya, untuk mengatakan Happy Mother's Day. Ya, momen terakhir ya saya sama Sharon, di momen terakhir mama saya berpulang ke surga, ya. Itu pagi hari waktu saya sama Sharon masih di rumah, belum kemana-mana, jam 8 pagi mama minta dibuatkan teh hangat ya, mau minum teh. Sudah dibuatkan teh, lalu dia minum, terus tidur lagi. Setelah berapa menit setelah minum teh, beliau matanya hilang gitu ya, tinggal putihnya aja gitu ya. Lalu Sharon teriak, lalu saya langsung masuk ke kamar. Saat itu juga saya kasih oksigen, ya kebetulan memang ada oksigen di kamar kita. Saya langsung kasih oksigen, saya langsung peluk, ya saya naik ke ranjang dan saya rangkul mama saya dudukin gitu supaya dia bisa bernafas. Saya tepuk-tepuk paru-parunya, jadi duduk di pangkuan saya, dan ternyata memang sudah tidak bernafas lagi. Ya, langsung saya gotong bawa ke rumah sakit. Jadi tidak ada kesempatan buat saya untuk mengatakan Happy Mother's Day ya. Jadi itu momen terakhir saya bersama dengan mama saya. Saya bersyukur saya masih bisa bersama-sama dengan mama saya, dan tidak semua mungkin kita punya kesempatan yang sama. Tapi selagi mama kita ada, jangan sia-siakan kesempatan itu. Amin. Amin semua. Bagi adik-adik yang masih heritage, anak-anak yang masih single, bersyukurlah mama kita masih ada. Amin. Seperti apapun mama kita, she's still your mother. Dia tetap ibu saudara yang melahirkan saudara. Amin saudara. Dalam kesempatan ini gereja sangat menghargai para ibu ya. Sebenarnya saya yang khotbah hari ini, cuma dengan rasa hormat saya memberi kesempatan para ibu-ibu, karena saya sangat belajar dari
dari Bu Sharon dan Bu Sese dari firman tadi ya yang disampaikan, dan saya percaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Dalam kesempatan ini saya mau ngajak para ibu bisa bangkit berdiri. Mari kita beri tepuk tangan kepada para ibu. Semua ibu, para ibu yang luar biasa, kita lihat ke kiri kanan, berikan tepuk tangan. Ya, para ibu yang luar biasa, ya tetap berdiri. Tetap berdiri, kita melihat wajah-wajah yang luar biasa. Seorang ibu yang gagah perkasa, dan kita sambut anak-anak bisa masuk ke dalam. Ya, sambil ibu-ibu tetap berdiri. Ya, semua ibu tetap berdiri. Ya, Ibu Monita silakan masuk. Ya, ada ibu di dalam yang masih di baby room, silakan masuk ke dalam. Ya, nah, silakan anak-anak boleh berikan bunga kalian kepada ibu masing-masing, dan juga berikan heart and craft. Bagi yang di rumah di Zoom, mohon maaf ya, atau keluarganya bisa menyampaikan Happy Mother's Day di rumah masing-masing. Yang sudah berdoa, ibu-ibu bisa bangkit berdiri lagi. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara, para ibu. Bapa di surga, pada siang hari ini kami bersyukur untuk kami diberi kesempatan untuk menghormati para ibu di gereja ini. Untuk setiap ibu yang bangkit berdiri pada saat ini, kami berdoa mengucap syukur Tuhan untuk seorang ibu yang Tuhan berikan kepada kami semua. Seorang ibu yang telah begitu luar biasa mengorbankan kehidupannya bagi keluarganya. Seorang ibu yang berjuang bagi anak-anak, bagi suaminya, yang berjuang bagi rumah tangganya. Seorang ibu yang datang mencucurkan air matanya berdoa setiap saat. Mungkin itu gak kelihatan oleh kami semua, tapi Tuhan melihat hati seorang ibu yang luar biasa. Hati seorang ibu yang memastikan damai sejahtera dan keluarganya, makanan dan minuman tersedia di rumah. Seorang ibu yang terus setia melayani keluarganya. Tuhan, kami bersyukur untuk para ibu di ruangan ini. Biarlah apa yang para ibu ini telah tabur, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda sukacita, damai sejahtera, kekayaan, kemakmuran, kebesaran, kejayaan-Mu Tuhan akan Tuhan limpahkan kepada para ibu dan mereka dan generasi mereka dan anak cucu mereka. Tidak akan pernah kekurangan satupun yang baik. Mereka akan melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Berdoa Tuhan, berkati para ibu dengan sukacita, damai sejahtera. Berkati para ibu dengan keluarga, rumah tangga yang indah, yang damai sejahtera, yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berkati para ibu Tuhan dengan sukacita, kasih Kristus yang berlimpah-limpah. Dan untuk mereka terus mendidik anak-anak mereka di dalam jalan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, aku memberkati para ibu di tempat ini, di ruangan ini, dan juga yang ada di Zoom. Semua ibu-ibu diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para ibu. Selamat Hari Ibu. Mari saudara, kita tutup ibadah kita bangkit berdiri. Mari semua arahkan hati, kita tutup dalam doa. Kita tutup ibadah kita dalam doa. Anak-anak kembali ke tempatnya. Mari ke sini aja, maksudnya jangan ke luar, tetap di dalam. Mari kita bersyukur Tuhan, kami menghadap ke tahta-Mu pada siang hari ini, untuk hari yang indah yang Tuhan jadikan pada hari ini. Kami belajar banyak dari kehidupan hamba-Mu Hana yang memiliki keyakinan kokoh kepada Tuhan, kecintaan kepada Tuhan, dan hati yang terpaut kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi teladan bagi kehidupan kami. Apapun yang kami alami dalam kehidupan pada hari ini, apapun kesulitan yang kami sedang alami, para ibu, para ayah, anak-anak kami semua sedang dalam kesulitan kami alami. Biar hari ini kami belajar seperti Hana untuk mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Dan untuk kami datang bersekutu dengan saudara seiman, untuk kami menceritakan, mencari pertolongan dari saudara seiman dari dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat hari ini.
Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dengan kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan melimpah dalam kehidupan jemaat semua yang dikasih Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini bersama katakan amin. Amin.